Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian menjelang berbuka di Masjid Utsman bin Affan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat darinya kita masih bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah. Bahkan pada kesempatan sore yang sejuk ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Allah dengan satu ibadah yang bisa melahirkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada satu ibadah, dia bisa melahirkan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada yang tahu ibadah apa? Ibadah apa? Satu ibadah, dengan ibadah ini maka akan muncul aktivitas ibadah yang lainnya. Ada yang tahu? Yaitu ibadah Thalabul ilmi. Thalabul ilmi atau mencari ilmu, ibadah atau bukan? Ibadah ya. Bahkan min afdhalil ibadah, termasuk di antara ibadah yang paling utama. Dengan mencari ilmu maka kita menjadi tahu. Dengan tahu maka kita menjadi ada kesadaran untuk mengamalkan sesuatu, baik berupa yang diperintahkan oleh Allah maupun berupa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat jarang atau mungkin kita tidak pernah dengar ada orang yang dia nuwun sewu nggih sebagai bandar togel misal, kira-kira ahli ngaji atau bukan?
rajin ngaji jadi bandar togel misal. Atau yang kita lihat secara zahir dia orang yang jauh dari pengajian. Kita bicara zahir ya. Ya dia mungkin malah tidak pernah kelihatan. Ya. Karena tidak tergerak hatinya. Untuk apa? Untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia tidak mau mengkaji. Dikarenakan dia tidak mau melaksanakan satu ibadah yang namanya thalabul ilmi. Ya kalau bahasa kita ya gampangannya ngaji gitu. Sehingga yang namanya ngaji atau thalabul ilmi di dalam agama kita itu wajib. Bahkan wajibnya bukan wajib kifayah, bukan, tapi wajib apa? Wajib ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Sehingga dalam hal ini sama seperti sholat, wajib ain. Tidak bisa diwakilkan. Jenengan saja yang ngaji, saya wakilkan, tidak ada istilah wakilkan. Ya itulah ibadah. Ya sehingga ini merupakan ibadah yang sangat istimewa, yaitu berupa thalabul ilmi. Dan insya Allah di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu masih tentang penjelasan surat Al-Fatihah. Ya semoga sore hari ini kita bisa menyelesaikannya, semoga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan ayat yang pertama, yaitu kalimat basmalah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Maka ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Artinya dulu supaya kita ada gambaran. Ya, artinya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Di dalam kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya bahkan di situ, ya kalau dari sisi bahasa, mereka ulama bahasa menyebut satu al yang ada pada alhamdu. Ya, alhamdu kan diawali dengan al gitu ya. Alhamdu seperti itu. Itu adalah al istighraq yang menunjukkan semuanya. Ya, semua pujian itu adalah milik Allah, itu adalah haknya Allah karena Dia adalah Rabb semesta alam. Maka diterangkan di kitab atau buku yang ada di depan saya, kita mengganti ya dengan buku yang lebih ringkas, Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran, yaitu tafsir Al-Quran secara ringkas ya, karena kalau pakai buku yang kemarin cukup panjang ya, dikhawatirkan dalam satu pertemuan tidak selesai ya, sehingga kita pakai yang ringkas. Tapi dengan ringkas semoga kita bisa mengetahui inti sarinya, kandungan inti dari setiap ayat yang ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini merupakan as-sana'ul kamil. Ya, disebutkan di sini kalimat ini merupakan pujian yang sempurna. Semua pujian, seluruh pujian itu hakikatnya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang punya sifat Rabbil Alamin, yaitu Rabb seluruh alam. Wa jami'u anwa'il muhamadi min sifatil jalali wal kamali hiya lillahi wahdah duna man siwah. Dan semua macam-macam pujian, ya, semua bentuk pujian dari sifat-sifat kemuliaan, sifat-sifat yang istimewa, itu hanyalah milik Allah semata, bukan milik yang lainnya.
Kalau kita bicara sifat yang ada satu sifat kemudian kita nisbatkan sebagai sifat yang paling istimewa, yang paling mulia, tidak boleh dinisbatkan kepada selain Allah. Kita tahu sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang istimewa, sifat-sifat yang positif. Di antaranya misalnya Maha Indah, tidak ada yang melebihi kemaha indahannya Allah. Maha Luas, tidak ada yang melebihi kemaha luasannya Allah. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha luas juga maha mengetahui. Ketika kita bicara ada sifat mengetahui, maka kita tetapkan yang paling sempurna adalah ilmunya, pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia punya sifat mengetahui, tapi sifat pengetahuan yang dimiliki oleh kita itu terbatas, sangat terbatas. Ya. Buktinya apa? Nanti yang akan terjadi pada kita apa dan bagaimana kita nggak tahu. Itu salah satunya, bahwasanya sifat pengetahuan kita itu terbatas. Jangankan bicara yang di luar tubuh kita, yang ada di fisik kita saja, adakah yang faham semuanya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian bagian organ dalamnya, ada yang paham semuanya? Gunanya, manfaatnya, ukurannya, teksturnya dan sebagainya. Ini baru yang ada di tubuh kita, belum yang ada di luar tubuh kita. Ini menunjukkan kita terbatas. Kalau bicara tentang Allah, itu bersifat maha mengetahui, bukan sekedar mengetahui. Ya, sehingga pengetahuan Allah itu mengetahui segalanya. Ya, kembali ke sini bahwasannya kalimat alhamdu itu merupakan pujian yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Id huwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Karena Allah dialah pencipta segala sesuatu. Kenapa pujian yang sempurna itu hanya milik Allah? Karena dialah satu-satunya yang menciptakan. Ini dari satu sisi. Dan juga karena Allah dialah satu-satunya yang mengatur, yang memiliki kekuasaan secara mutlak terhadap seluruh makhluknya, baik yang ada di muka bumi yang kita lihat, ataupun yang ada di langit, ataupun yang ada di dasar laut. Ya, kalau laut sebenarnya masih di muka bumi, ya masih di bumi. Ya, cuma kita berada di daratan, di sana ada alam lain berupa laut yang konon laut itu lebih luas atau lebih sempit dibanding daratan, lebih luas. Belum lagi yang ada di dasar laut. Kedalamannya ada yang 500 meter, ada yang kemarin berapa meter? 800 meter, ada yang masih di bawah lagi 1000 meter, 1200 meter, 2000 meter. Dan ternyata di bawah sana yang sudah tidak terjangkau oleh matahari ada makhluk-makhluk yang hidup. Ini masih di bumi, kita tidak mengetahuinya. Allah lah yang mengatur, ya, karena dia mudabbir, dialah yang mengatur segalanya. Ya, kemudian di sini disebutkan wal alamuna jami'u alam. Ini mungkin sebagian kita, sebagian ya, tidak semuanya, kadang masih salah faham. Ketika disebut Rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb seluruh alam. Yang ada di benak kita, alam itu apa? Kenapa, Pak? Alam dunia, alam akhirat gitu. Ya. Alam itu jamak dari alam, ya. Dan yang dimaksud dengan alam
Wa huwa kullu ma siwallah. Simple ya. Jadi yang namanya alam adalah segala sesuatu selain Allah. Ya, sehingga di dalam kitabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya ini salah satu dari alam. Kenapa? Karena alam artinya adalah segala sesuatu selain Allah, atau dalam bahasa Arab itu muradif ya. Ada satu kata yang maknanya sama dengan ini, berarti apa? Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Ya, karena sesuatu itu ada dua, ada al-khaliq, selainnya al-makhluk. Al-khaliq hanya satu, yaitu Allah. Al-makhluk adalah semua alam. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna alam. Jadi makna alam sekali lagi artinya adalah segala sesuatu selain Allah, baik manusianya, baik jinnya, baik seluruh yang ada, baik langitnya, buminya dan sebagainya, dan yang ada di antara keduanya. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu Ar-Rahmanir Rahim, yang mana penjelasan Ar-Rahmanir Rahim ini sudah ada pada ayat yang pertama, yaitu pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka diterangkan di sini Ar-Rahmanir Rahim ini merupakan sana'un 'alallahi ta'ala ba'da hamdihi fil ayatis sabiqah. Kembali lagi, ini merupakan pujian bagi Allah Ta'ala ya. Pujian bagi Allah Ta'ala setelah pujian terhadap Allah pada ayat yang sebelumnya. Artinya pada ayat kedua di situ ada pujian, ayat ketiga ditambah lagi pujiannya, yang mana kandungannya sudah ada di ayat pertama, yaitu Ar-Rahmanir Rahim ya. Kemudian pada ayat yang berikutnya Maliki Yaumiddin, yang menguasai atau yang memiliki hari pembalasan. Maka diterangkan di sini tajmidun lillahi ta'ala bi annahul maliku likulli ma fi yaumil qiyamah. Kembali lagi ini juga merupakan yaitu pujian bagi Allah Ta'ala, bahwasanya dialah satu-satunya yang menguasai, yang memiliki bagi segala sesuatu yang ada pada hari kiamat. Ini juga pujian bagi Allah. Kita menetapkan bahwasanya pada hari kiamat, pada hari pembalasan, semuanya itu milik Allah dan semuanya itu haknya Allah. Hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat, di akhirat kelak ada syafaat. Syafaat itu adalah memberikan satu pertolongan. Maka ini semua akan berjalan juga atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diberi kesempatan menolong saudaranya itu biidznillah. Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa biidnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat kecuali dengan izin dari Allah. Kenapa? Karena itu milik Allah. Itu haknya Allah. Maka ini juga merupakan pujian lagi, bahwasanya kita tetapkan Allah adalah Al-Malik, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a fayaumuddin yaumul jazaa'i wal hisab. Di mana pada hari kiamat kelak, di akhirat kelak, bahkan satu jiwa itu tidak ada kepemilikan bagi dirinya ya. Kenapa? Karena ketika itu mutlak dikuasai oleh Allah. Apa yang akan terjadi persis dengan apa yang Allah perintahkan.
Ya, sehingga tidak ada istilah kita tebus-tebusan gitu ya. Anaknya naudzubillah misal masuk neraka, orang tuanya nebus gitu. Udah urusannya apa? Nafsi sendiri-sendiri. Ya. Tidak ada yang dia dengan kekuatannya bayar, itu tidak ada. Karena apa? Karena tidak berlaku lagi. Harta tidak berlaku, kedudukan yang pernah dimiliki di dunia juga tidak berlaku. Ya, beda dengan urusan dunia. Kadang urusan dunia seseorang bisa membela yang lainnya karena dia memiliki kedudukan. Ya. Kemudian di sini diterangkan bahwasanya yaumuddin, yaumul jaza wal hisab. Hari pembalasan itu adalah hari adanya pembalasan setiap amal dan juga penghisaban setiap amal. Dan kita berharap semoga kita termasuk yang mendapatkan hisab yasira. Ya, hisab yasira itu adalah hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu adalah sekedar ditampakkan catatannya, tidak dihitung rinci. Karena sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita, man husiba udziba. Barang siapa yang dihisab rinci, ini baiknya segini, jeleknya segini, baiknya segini, jumlahnya segini, dikalkulasi, ya ngalamat disiksa. Itu karena apa? Itu adalah orang yang dihisab, berarti dia mendapatkan udziba. Dan orang yang mendapatkan hisab yasira itu hanya ditampakkan, ini catatan kamu, kemudian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi itu haknya Allah. Allah lah yang memilikinya. Kemudian yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ayat yang kelima ini merupakan intisari dari surat Al-Fatihah. Kalau kita ditanya dari 7 ayat yang intisarinya yang mana, maka jawabannya ada di ayat kelima. Al-Fatihah ini merupakan intisari dari Al-Quran, dan ayat kelimanya merupakan intisari dari surat Al-Fatihah. Maka ini merupakan ayat yang sangat istimewa, yaitu ayat yang kelima, karena terkumpul di sana yaitu bentuk tauhid uluhiyah. Di situ kita mengatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Maka diterangkan di sini nakhusuka wahdaka bi anwa'il ibadah. Kami hanya mengkhususkan semua macam ibadah dipersembahkan kepada Engkau. Sehingga setiap kali kita membaca doa di dalam salat kita, termasuk di dalamnya yaitu bacaan surat Al-Fatihah, maka selayaknya kita mengetahui makna garis besarnya. Kalau belum bisa mengetahui makna per kata, paling tidak garis besarnya, oh ayat ini intinya adalah sebuah pengakuan bahwasanya ibadah dan isti'anah itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nahussuka wahdaka bi anwa'il ibadati wat ta'ah. Kami hanya mempersembahkan semua jenis ibadah dan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ini maknanya. Fala nusyriku ma'aka ghairaka. Sehingga termasuk makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu di situ kita sedang mengikrarkan la nusyriku ma'aka ghairaka. Kami tidak akan menyekutukan Engkau ya Allah dengan selainmu, dengan apapun dan dengan siapapun. Siapapun dari jenis yang bernyawa, apapun dari jenis benda-benda yang tidak bernyawa, sama saja. Allah tidak boleh dipersekutukan dengan mereka semua. Baik dari jenis manusia yang istimewa
ataupun dari jenis makhluk-makhluk yang jahat. Nuhun sewu nggih, nuhun sewu. Nyembah kepada wali, nyembah kepada nabi dengan nyembah kepada setan, itu jahat mana? Pripun, Pak? Enggak ada, oh ini mending kepada, enggak ada istilah mending. Dalam hal syirik tidak ada istilah mending itu. Sama saja. Ya, nyembah kepada para nabi dengan nyembah kepada para jin ya sama saja. Itu merupakan perbuatan syirik, merupakan dosa besar yang paling besar. Ya, sehingga jangan dengan alasan ini kan mending masih mintanya kepada, enggak ada mending. Itu bahkan lebih jahat ya. Kenapa? Nabi mengajarkan untuk jangan disembah, malah dia nyembah, itu kan, wallahu a'lam. Ya, ini ikrar kita ya di dalam ayat ini. Ya, kita mengikrarkan bahwasannya kami tidak akan menyekutukanmu ya Allah dengan apapun, ya, dengan selainmu. Wa minka wahdaka natlubul auna fi kulli su'unina. Ini juga ikrar kita di dalam ayat ini. Ya. Dan kami hanya minta kepada Engkau ya Allah semua jenis pertolongan dari semua urusan yang kami hadapi. Kita punya permasalahan. Biasanya permasalahan apa? Banyak atau ada? Ya, permasalahan diri sendiri, permasalahan kadang dengan anak, interkeluarga, keluar dengan tetangga, kadang permasalahan problem yang ada di tempat kerja dan sebagainya. Ya. Maka di sini kita mengikrarkan seberat apapun, separah apapun permasalahan yang ada pada kita, maka kalimat ini dipegang. Minta pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikrar kita di dalam ayat ini. Fabiyadikal khairu kulluhu wala mu'ina siwak. Ya, karena kebaikan ada di tangan Allah, ya semua kebaikan ada di tangan Allah dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan selain Allah. Kemudian yang berikutnya yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ada yang bisa menerjemahkan apa artinya? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya kan? Itu makna secara umum seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Dullana ila siratil mustaqim. Wasluk bina fihi wasabbitna alaihi wazidna huda. Ini maknanya. Ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, nun sewu ya, bahasa Indonesia seperti ini, tunjukkan kami, kemudian jalan lurus. Kalau yang ada di benak kita maknanya gimana? Tunjukkan kami jalan lurus. Ini makna lafadznya. Ihdina, tunjukkan kepada kami. As-siratal mustaqim, jalan lurus. Apa kaitannya? Tunjukkan kami, kemudian jalan lurus. Ya, maka diterangkan oleh ulama kita di situ seakan-akan kalau dari sisi bahasa gitu ya, yaitu membuang satu huruf khofat. Ya, mungkin bagi yang belajar bahasa Arab ada gambaran. Membuang satu huruf sehingga ketika huruf ini dibuang hukumnya jadi fathah gitu gambarannya. Contoh nih, contoh. Dakhaltu ilal masjid. Saya masuk ke masjid. Ilahnya dibuang jadi dakhaltul masjidah di fathah. Saya masuk masjid. Maknanya ya masuk ke masjid atau dia sudah berada di masjid. Maka tunjukkan kami titik-titik jalan lurus. Itu ada makna tunjukkan kami ila ke jalan yang lurus. Kemudian wasluk fi, dan jadikan kami mengikuti atau kami menempuhnya. Ya, kemudian wasabbitna alaih, kokohkan kami di atasnya. Ini. Ya, sehingga maknanya bisa ke jalan yang lurus, setelah berada di situ, komitmen berada di dalamnya, setelah itu dia kokoh di atasnya. Sehingga tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ada sebuah isyarat bahwasanya untuk bisa meniti jalan yang lurus itu harus ada usaha menempuh ke sana.
ila ke jalan yang lurus. Saya ingin ke masjid, harus ada usaha ke masjid, melakukan perjalanan, itu kan. Kita harus ada usaha untuk menuju ke sana, yaitu ke jalan yang lurus. Setelah berada di sana, yaitu istiqomah di dalamnya dan komitmen di atasnya. Artinya apa? Gambarannya, untuk mengetahui jalan yang lurus dengan cara belajar. Setelah belajar kita tahu, kita minta agar kita berada di al-haq tersebut. Kemudian kita minta agar kita komitmen di atasnya. Jadi mencarinya, setelah dapat berusaha untuk komitmen dan istiqomah di atasnya. Ini permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dan istiqomah di dalamnya dan kokoh di atasnya. Wazidna huda. Kemudian setelah itu, setelah istiqomah, tambahkan lagi petunjuk-petunjuk yang lainnya. Wasiratal mustaqim huwa tariqul wadih alladzi la i'wijaja fihi wa huwal islamul ladzi arsalallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan yang lurus itu adalah jalan yang namanya lurus, yaitu tidak bengkak-bengkok gitu. Lurus ke depan. Jalan lurus itu jalan yang paling cepat untuk menuju satu tujuan. Titik A ke titik B paling cepat dengan cara lurus. Kalau belok-belok dikalkulasi pasti lebih panjang. Maka jalan untuk menuju ke tujuan kita yang paling cepat dan paling tepat adalah huwal Islam. Ya, sehingga as-siratul mustaqim adalah diantara maknanya adalah agama Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang yang tersesat. Itu juga makna jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Tadi kita sudah minta untuk ditunjukkan mana jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus itu adalah Islam, yaitu jalan yang pernah ditempuh oleh mereka yang sudah Allah jamin beri kenikmatan. Minan nabiyyin was-suhada was-siddiqin was-salihin. Berupa para nabi, para suhada, orang-orang yang salih, orang-orang yang jujur. Itulah jalan yang lurus yang pernah ditempuh oleh mereka. Kita minta agar kita bisa meniti jalan yang pernah ditempuh oleh mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai, yaitu jalannya orang-orang yang mereka tahu ilmu tapi tidak mau beramal. Siapa mereka? Orang Yahudi. Faham ilmu tapi tidak mau beramal. Ya. Orang Yahudi saking fahamnya terhadap spesifik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan lebih paham kepada Nabi kita dibandingkan kepada anak-anak mereka sendiri. Kita orang tua terhadap anak pasti sangat paham. Orang Yahudi itu sangat paham terhadap spesifik Nabi yang nanti akan muncul di akhir. Tapi ternyata ketika muncul Nabi terakhir mereka tidak mau beriman. Punya ilmu tidak mau beramal. Dan juga kita minta jangan seperti orang-orang yang tersesat, yaitu orang yang banyak beramal tanpa didasari ilmu, yaitu orang-orang Nasrani. Mereka orang-orang Nasrani menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam. Satu pun sampai detik ini, kalau mereka diminta dalilnya jangan dari Al-Quran, dari Injil. Coba tunjukkan dalil dari Injil yang mengatakan Nabi Isa minta disembah. Satu saja dalilnya. Sampai detik ini mereka tidak bisa menunjukkan. Tapi kok mereka menyembah, berarti mereka melakukan satu amalan, satu ibadah yang tidak ada dasarnya dari ilmu, dari kitab suci mereka sendiri tidak ada dasarnya. Perintah dari Nabi Isa alaihissalam juga sama sekali tidak ada. Ya, sehingga disifati dengan orang-orang yang tersesat karena beramal tanpa ilmu, termasuk di dalamnya seorang muslim yang mereka punya ilmu tidak beramal, maka menyerupai Yahudi
atau banyak amal tidak pakai ilmu, tidak pakai dalil, maka ini menyerupai siapa? Orang-orang Nasrani. Kita berlindung dari dua jenis makhluk tadi ya, yaitu sifat yang dimiliki oleh Yahudi dan sifat yang dimiliki oleh Nasrani. Semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.